Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak, berhenti. Itu memercik, ini panas, tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat wafel untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi wafel terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat wafel yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan wafel. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya wafelku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias wafel yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Wafel ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu.
cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Wow, kita beruntung kali ini. Ada emas batangan. Kita kaya sekarang. Itu sudah pasti. Tunggu, emasku sangat harum. Mungkin itu bukan emas beneran. Apa itu coklat? Jika ya, izinkan aku nyobain juga. Tidak, aku akan makan coklat ini. Kamu punya coklat sendiri. Oh benar, cepat dan makanlah. Oh tidak, ini emas asli. Sepertinya aku akan pakai ini untuk memasangi gigiku. Jangan bicara terus. Aku tahu cara merawat gigi. Jadi aku akan memberikan semuanya untukmu. Bukan mulutmu. Mungkin lebih baik tidak. Bagaimana tidak perlu? Aku tahu cara merawat gigi. Jadi aku akan memberikanmu semuanya. Ayo, buka mulutmu. Jadi gimana? Emasnya keren? Itu sangat luar biasa. Aku punya ide keren. Mari kita buka tutupnya pada hitungan ketiga. Tapi kita nggak boleh lihat. Kamu kena trikku. Tapi jangan cabai. Biarkan Diana memakannya. Aku harus dapat sesuatu yang lebih baik. 1, 2, 3. Kita buka. Keren, aku punya cabai coklat. Sial, jadi aku dapat yang asli. Aku tidak mau terbakar. Tapi kamu harus. Karena kamu kurang beruntung. Dan aku yang beruntung. Kita harus segera menangani cabai yang enak ini. Coklat ini terlihat menggugah selera. Aku punya coklat dan kamu punya cabai. Aku beruntung. Aku sangat beruntung. Hore, hore. Bisakah kamu berbagi coklat? Untuk apa? Di depanmu ada cabai yang menggugah selera. Cobalah. Ini pasti sangat pedas. Oh, ini tidak pedas sama sekali. Dan di dalamnya, coklat menungguku. Aneh, jika aku punya cabai coklat, lalu apa yang kamu... Oh, tidak. Apa yang terjadi? Aku dapat coklat di dalam cabaiku. Aku khawatir milikmu yang asli. Apa? Tidak mungkin. Tolong aku, selamatkan diriku. Tetap saja aku beruntung hari ini. Aku sudah mengira akan terbakar. Malah aku yang kena. Tidak adil. Tolong bantu aku. Aku terbakar. Tolong tiup aku. Untung aku punya segelas air di sebelahku. Ambil ini. Nah, itu membantu. Oke, sepertinya iya. Oh tidak, ini tidak membantu. Aku mulai lagi, bakal lebih kuat kali ini. Sekarang aku tunggu. Ayo, sementara aku menunggu, aku akan memadamkan api ini.
mungkin dengan semprotan biasa. Aku sudah berlari khusus untukmu. Aku dapat seluruh ember susu. Oh tidak. Kenapa kamu melakukannya? Aku udah padam dari tadi. Sekarang aku tertutup susu. Come on! Oh, Popit. Hadiah yang aneh. Aku ingin tahu siapa yang punya yang asli. Aku dapat yang asli. Aku bisa bermain dengannya. Ini sangat keren. Jadi mulaku adalah coklat. Aku harus makan secepatnya. Au, sakit. Ini bukan coklat juga. Kamu seharusnya melihat wajah konyolmu. Di mana makanannya kalau gitu? Mana coklatnya? Aneh. Dengar, apa kamu punya tanda tanya juga? Tanda tanya? Oh iya, ada di tombolnya. Kalau gitu, ayo kita coba. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya. Oh, coklat dan cola. Aku juga punya yang sama. Itu juga pasti enak. Aku setuju. Ternyata kita beruntung hari ini. Ayo kita coba. Cola coklat adalah kejadian yang langka. Ini bakal lebih enak dari yang aku kira. Apa yang ada di dalam botol? Coklat juga? Ya, tapi itu hanya cair. Cair tapi tetap enak. Kamu seharusnya melihat gigi coklatmu sekarang. Ya, tapi minum semua coklat cair itu membosankan. Lebih asik membuat sesuatu yang tidak biasa dari itu. Misalnya, popit coklat. Itu yang aku tahu. Keren banget. Kamu tidak akan berhasil. Itu tidak nyata. Benarkah? Aku pikir kamu hanya iri pada aku. Karena, voila, aku sudah menyiapkan semuanya. Coklat ini muncul di depan matamu. Saatnya mencoba. Ini sangat lezat. Sayang sekali kamu tidak akan bisa mencicipinya. Ya, itu sayang sekali. Kamu pikir aku tidak bisa membuat sendiri? Itu mudah. Kamu pikir aku tidak bisa mengeluarkannya dari cola? Kamu salah. Itu akan jadi popit paling keren yang pernah ada. Apalagi cola bisa membeku secepat coklat. Siap. Aku juga punya popit yang lezat. Aku tidak akan percaya sampai kamu menunjukkan hasilnya. Ya mudah, kamu hanya perlu mengeluarkannya dari cetakan. Nah, jadi gimana ini? Au, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Aku tidak sengaja, maafkan aku. Jangan marah, lebih baik lihat apa yang aku dapat. Oh, itu terlihat lezat. Boleh aku nyobain? Mencoba? Ya tentu, kamu pasti menyukainya. Sementara kamu di luar sana menjelati permen lengket, aku akan segera memakannya. Lihat, kamu benar. Ini beneran enak. Aku suka banget. Untung kamu berbagi denganku. Kita kan teman. Tolong aku mohon. Baiklah, waktunya makan. Lagi pula tidak ada lagi popit. Aduh, beraninya kamu mencuri. Oh, baiklah, aku maaf. Itu cuma bercanda. Yay, ini iPhone baru. Bagaimana kamu tahu aku sudah memilikikan ini? Aku juga punya iPhone, tapi warnanya aneh. Aku tidak tahu ada iPhone berwarna coklat. Itu dia, ini coklat. Kita berdua sangat beruntung. Itu pasti sangat lezat. Ya, aku mau nyobain betapa lezatnya iPhone ini. Sepertinya ada yang ajaib. Nah, ini dia. Coklatnya luar biasa. Sayang sekali kamu nggak bisa nyobain. Bagaimana dengan iPhone aslimu? Oh, itu terlihat sangat enak. iPhoneku? Ini tidak buruk. Dengan itu, aku juga bisa dapat makanan lezat. Dengar, aku bisa membuat makanan muncul dari meja. Wow, itu beneran berhasil. Jika berhasil sekali, itu akan berhasil lagi. Bisakah kamu membuatkanku juga? Itu tidak akan dikenakan biaya apapun. Tidak, aku bahkan tidak punya cukup. Ayo, satu aja, aku mohon. Aku tidak akan makan kecoa. Biarkan Diana yang menanganinya. Diana, tunggu sebentar. Buat dirimu nyaman. Tidak, aku tidak mau kecoa. Selamatkan aku dari dia. Ini sangat menjijikan. Akhirnya dia terbang. Sekarang dia tidak akan pernah kembali.
Tidak. Keluar. Sepertinya aku sedang sekarat. Pegang aku. Oh. Ya, baiklah. Yang penting. Ini dia, aku hanya punya satu permen lollipop. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku jauh lebih beruntung. Bagus. Alex, lihat porsimu. Kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkanku. Wow, aku tidak bisa percaya. Aku belum pernah melihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulai dari yang kecil. Baiklah, aku tidak keberatan. Hanya perlu melepaskan pembungkusnya. Sejauh ini kamu tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku tidak akan menyerah. Berhentilah tertawa. Oh tidak, aku mematahkan permen lollipopku. Aku tidak berpikir bahwa itu bahkan tidak mungkin. Hal yang paling utama adalah karamelnya utuh. Hanya itu yang aku butuhkan. Betapa lezatnya. Super. Wow, betapa cepatnya kamu menyelesaikannya. Sekarang kamu, Alex. Oh, bagus. Aku sudah lama menunggunya. Lihat betapa mudahnya aku bisa melepaskan bungkusnya. Wow, aku harus banyak belajar darimu. Berhentilah bersikap picik. Saatnya bermain besar. Aku ingin memakannya sekaligus. Apa yang kau lakukan, Alex? Jangan takut, aku hanya ingin menghancurkan karamelku. Lihat, ini akan berhasil. Tidak banyak yang tersisa. Oh, bagus. Aku sangat kuat. Hentikan, Alex. Kami takut. Itu saja, aku sudah selesai. Sekarang kalian harus menuangkan karamel ke dalam mangkuk. Wow, itu banyak sekali. Kamu telah menemukan ide yang keren. Baiklah, aku akan membutuhkan satu permen lollipop utuh. Aku meninggalkannya di sana karena satu alasan. Sekarang kamu bisa mencelupkan ke dalam karamel yang hancur dan memakannya. Sangat praktis. Sayang sekali, tapi itu habis begitu cepat. Aku hanya perlu masukkan rebana-remahan ke dalam mulut. Nah, itu juga tidak buruk. Lihat betapa lezatnya. Aku tidak ingin berhenti. Kamu menumpahkan setengahnya melewati mulutmu. Mila, sekarang kamu. Aku akan membutuhkan Hoover. Matikanlah dengan cepat. Ups, maaf. Aku tidak sengaja mengarahkannya ke arahmu. Aku membutuhkannya untuk melepaskan pembungkusnya. Ide yang keren. Aku juga menyukainya. Sekarang aku bisa makan lollipop tanpa hambatan apapun. Bagaimana semua itu bisa masuk ke dalam mulutmu? Luar biasa. Aku khawatir ini akan berakhir buruk. What? Uy, sepertinya kamu benar, Alex. Lollipopnya macet. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Baiklah, kami akan membantumu. Pegang erat-erat. Hati-hati, kau menyakitiku. Wah, apa itu? Itu rahang Mila. Sungguh mimpi buruk. Tidak apa-apa, aku sudah masukkannya kembali. Apa-apaan itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ini terlihat seperti biji jagung. Kamu mungkin benar. Aku memiliki beberapa di antaranya. Mereka tidak berbau sama sekali. Apa kau mengerti? Wow. Bijian-bijian ini digunakan untuk membuat popcorn. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku punya ide. Bagaimana jika kita memecahkannya? Oh, tidak berhasil. Terlalu sulit. Kita harus berpikir lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Catokan rambut akan membantuku. Aku pikir ini cukup untuk memasak satu butir. Bagaimana itu bekerja untukmu? Aku pikir ini terlalu panjang. Alex, ayo kita bermain. Atau tidur. Julie benar, terlalu panjang. Wow, ternyata berhasil. Itu bagus. Teman-teman, lihat betapa lucunya. Bravo, kami percaya padamu, Mila. Aku harap aku tidak menunggu dengan sia-sia. Oh iya, ini enak. Sekarang kau, Alex. Aku memerlukan sesuatu yang lebih serius daripada setrika rambut untuk membuat badgeku. Aku pikir seluruh besi akan melakukan trik di sini. Aku tidak yakin itu akan berhasil. Cara membuat kami ragu-ragu juga. Wow, aku berhasil. Sangat cepat. Kalian mengejutkan kami dengan menyenangkan. Oh tidak, tanganku terbakar. Ini sangat panas. Kadang-kadang kalian bisa menjadi seorang pemalas. Aku harap popcorn membantuku mengalihkan pikiranku dari masalahku. Oh, bagus. Ternyata sangat lezat. Bagaimana aku bisa membuat jumlah yang begitu banyak? Oh, aku punya ide. Wah, apa itu? Mesin popcorn. Apa kalian tidak pernah melihatnya? Aku akan memberitahu cara menggunakannya. Pertama, kamu tinggal masukkan karamel ke dalamnya. Wow. Itu saja, itu sudah cukup untuk saat ini. Lihat, ini berhasil.
Popcornku sudah siap. Ini luar biasa. Keajaiban teknologi yang sesungguhnya. Aku pikir kamu bisa menambahkan lebih banyak biji-bijian. Porsinya terlalu kecil. Baiklah, aku lebih suka seperti itu. Bagus, kami punya popcorn di seluruh meja. Masih ada beberapa butir yang tersisa. Aku akan menggunakannya semua. Sepertinya alatnya tidak terkendali. Bahkan ini lebih baik. Apakah itu kepiting sungguhan? Kelihatannya menakutkan. Aku bahkan takut menyentuhnya. Mengerikan. Setidaknya kalian hanya memiliki satu crab. Lihatlah piringku. Aku rasa kita tidak perlu takut. Lobster air tawar ini sama sekali tidak berbahaya. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku mengatasi jumlah yang sangat banyak ini. Aku lebih suka membiarkan Mila memulainya. Terima kasih Alex, kamu adalah teman sejati. Kamu tahu bagaimana menjadi suportif di saat membutuhkan. Tampaknya tidak menjijikan seperti yang kita kira. Benarkah? Oh iya, aku bahkan lebih menyukai rasanya. Aku siap untuk makan udang karang utuh. Enak sekali. Aku tidak menyangka aku menyukainya. Sejujurnya aku terkejut juga. Ya, rasanya sangat enak. Mila, kamu harus menyikat gigi setelah makan seperti itu. Ups, sangat memalukan. Jangan merasa tidak enak, itu terjadi. Aku harap aku bisa mengatur porsi sebaikmu. Baiklah, mari kita mulai dari yang kecil. Aku akan mencoba untuk mengambil setidaknya 1 gigitan. Itu aneh, aku pikir udang karang itu bergerak. Sebaiknya aku beli yang lain. Bagus, kalau aku punya banyak pilihan. Tetapi aku akan menyingkirkan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Julie, aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku hanya membersihkan udang-udang karang itu. Itu bukan alasan. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada kita. Teman-teman, maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Baiklah, coba lagi. Mila benar. Ini benar-benar lezat. Wow. Sayang sekali aku tidak mendapatkan porsi sebesar dia. Aku akan senang sekali memakannya. Aku memiliki nafsu makan lagi. Bagus. Sayangnya Mila, kamu dan saya tidak punya apa-apa lagi. Sekarang giliran Alex. Kalian telah memberikan teladan yang hebat bagiku. Sekarang aku siap mencobanya juga. Itu bagus. Ini benar-benar lezat. Dapatkah kami bagi darimu? Tidak mungkin, kalian sudah makan milik kalian. Setidaknya beri kami masing-masing 1 ekor. Itu sudah cukup, aku bilang tidak. Jangan hentikanku menikmati ini. Enak. Kami sangat lapar. Beri sesuatu untuk dimakan. Aku pikir itu sudah cukup. Sangat lucu. Kamu menyedihkan. Kami akan mengingat tentang itu. Ayolah, jangan marah. Aku hanya bercanda. Oh tidak. Ada udang yang hidup di sini. Ibu, aku takut. Sayang, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Hei, kau baik-baik saja? Tolong, ia menggigit jariku. Lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkanku. Jangan melemparkannya padaku. Betapa menyakitkan. Hidup telah memberikan pelajaran yang baik.